Sebastian, ini bukan isu yang ringan dan untuk kita orang pers ini sebuah isu yang panas. Tadi Anda sudah membuka bahwa tentang SN ini bukan satu-satunya. Kita juga punya catatan-catatan yang kalau kita buka file, lalu kemudian kita buka lagi gambar, kita akan lihat ada beberapa case. Tapi yang Anda tahu kasus apa saja? Mulai dari yang terakhir, Pak Novanto itu dilaporkan oleh koleganya sendiri di DPR karena kasus Trump. Donald Trump. Ya. Dan itu baru pertama kali seorang ketua DPR dilaporkan oleh koleganya sendiri. Begitu. Lalu kemudian beberapa kali nama Pak Novanto ini juga disebut-sebut terkait dengan beberapa kasus di KPK. Bahkan beberapa kali beliau diperiksa oleh KPK. Tapi semuanya lolos gitu ya dari jeratan hukum. Apakah ini gambaran bahwa beliau memang tidak terlibat atau Pak Setia Novanto ini adalah politisi yang luar biasa lihainya? Sepanjang saya sebagai wartawan, saya pernah ikuti dulu kasus Sesi Bank Bali. Oh iya, betul. Saya katakan apa yang Anda katakan bahwa ini bukanlah pertama dan satu-satunya itu ada. Tetapi apapun yang terlihat, Anda lihat itu tidak terbukti bukan? Dan itu Pak Setia Novanto oke-oke aja. Ya, jadi ini yang saya bilang. Pertama, dia meskipun diperiksa berkali-kali, tapi dia selalu lolos. Yang kedua, perhatikan karir politik Pak Novanto. Pak Novanto bukan siapa-siapa di Golkar dulunya. Tapi hari ini Pak Novanto dari dari ketua fraksi, lalu kemudian sekarang menjadi ketua DPR. Bukan tidak mungkin sebentar lagi kalau ini lolos bisa menjadi ketua Golkar. Artinya Pak Novanto ini bukan sembarangan, bukan politisi sembarangan. Ya, sepanjang tidak terbukti secara hukum, semua warga negara kan berhak untuk melakukan ini. Tapi soal Freeport, kita dengar bantahan Pak Setia Novanto. Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang juga harus kita lindungi. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden ini khusus yang berkaitan dengan Freeport ini sangat perhatian. Khususnya yang berkaitan dengan masalah bagi hasil, yang berkaitan dengan CSR, yang khusus kepentingan untuk rakyat. Dan juga khususnya buat rakyat Papua. Jadi menurut pendapat saya, kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan beliau-beliau karena tentu saya harus berhati-hati dan harus menyampaikan secara jelas apa yang telah disampaikan kepada Presiden kepada saya. Lalu kita lihat bagaimana JK menanggapi ketika Pak Setia Novanto pergi ke beliau. Saya sendiri tentu tidak setuju bahwa itu adalah pembangunan begitu, supaya itu jalan terbaik. Pasti bertemu bukan sebagai ketua DPR kan, karena tidak ada urusannya itu. Saya tidak tahu secara pribadi gimana. Tapi setahu saya tentu tidak ada pertemuan ketua DPR tentang itu. Apakah tanya Sudirman aja lah. Ya saya dengarkan aja bagaimana. Saya kan tidak tahu persoalan, saya mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Sebastian, ini cerita tentang bantahan Pak Setia Novanto dan itu akan harus diuji di MKD atau Majelis Kehormatan Dewan. Sedikit saja sebelum kita lanjutkan pembicaraan, taruhannya ada di sana. Saya justru tidak yakin kalau taruhannya ada di MK. Jadi kalau ingin lebih dalam kasus ini diungkap gitu seperti harapan publik, mungkin di luar MKD malah. Mengapa begitu? Karena Trumpgate itu sudah terang benderang kok, tapi MKD dengan tegas mengatakan tidak ada pelanggaran. Begitu. Jadi hal yang sama juga saya kira kalau kita berharap 100% pada MKD, saya kira tidak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Pemirsa, kami jeda sejenak.